adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kak Angel harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau sama-sama berbakti sama Tuhan ya. Hari ini Kak Angel ditemani sama Kak Daniko. Ya, kita mau sama-sama bersuka cita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Semuanya sudah siap ya? Sebelumnya Kak Angel ajak semuanya buat duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk, sudah siap semua? Kita mau datang sama Tuhan ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan, berbakti Tuhan pada Engkau Tuhan. Biarpun kami Tuhan harus berbakti lewat rumah, tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang lihat hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita Tuhan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah siap ya buat memuji Tuhan. Kak Angel aja semuanya, ayo bangkit berdiri yuk, biar semangat, biar gak ngantuk ya. Kita mau sama-sama bersuka cita memuji Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyi, kedua tanganku mempunyai jari. Dirapatkan putar ke belakang.
Kalau tadi kita udah jalan-jalan sama Tuhan, sekarang Kak Angel ajak kita mau nyanyi naik kereta sama Tuhan ya. Kereta buatannya Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Keretanya iblis ya. Nah, kalau buatannya Tuhan, keretanya besar, jalannya lurus ya. Nah, pasti semuanya maunya naik keretanya Tuhan ya, jalannya juga sama Tuhan. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk, tapi tetap yang tenang ya. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang, bercandanya stop dulu ya. Kita mau nyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan
Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang berbicara melalui guru kami, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya Tuhan, biar tangan kuasa-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih kalian hari ini? Luar biasa, sehat bukan? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan Tante selalu berdoa buat kalian semua supaya kalian semua diberikan Tuhan selalu kesehatan dan tetap bersukacita dan semangat dalam mengikuti ibadah online ya. Dan pagi ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan lagi tentang berdoalah senantiasa ya. Dan sebelumnya Tante mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang saat ini sudah memiliki HP sendiri? Atau masih pinjem HP-nya mama papa? Nggak masalah ya, walaupun masih pinjam ataupun punya HP sendiri ya. Yang penting ada HP ya, di rumah pasti ada HP ya. Dan adik-adik tahu kan, kita bisa berkomunikasi dengan teman melalui HP dengan cara kita menelpon, kita chattingan, atau kita video callan sama teman kita ya. Dengan cara ini kita bisa mengetahui keadaan teman kita, apa dia sedang sakit atau sehat-sehat saja, baik-baik saja, atau dia sedang sedih atau bergembira atau sedang kesal hatinya. Nah, sebaliknya teman kita juga bisa mengetahui keadaan kita ya. Dan asik dia pokoknya kalau kita bisa ngobrol, kita bisa bercerita tentang hal-hal yang lucu dengan teman kita melalui telepon atau video call atau chattingan, atau kita berbicara tentang kesukaan kita masing-masing, hobi kita masing-masing ya. Dengan cara kita sering bercerita, kita bisa mengenal lebih dekat teman kita ya. Demikian juga dengan orang-orang di rumah, kita berkomunikasi dengan mama papa, kita mengobrol tentang hobi kita, kesukaan kita, atau kita sedang sedih, kita bisa ceritakan sama mama papa, sehingga kita bisa mendapatkan penghiburan dari mama papa, dan kita juga bisa saling mendoakan, dan sesama keluarga kita juga saling mengasihi ya. Dan demikian juga loh adik-adik dengan Tuhan kita ya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan ingin kita selalu berkomunikasi dengan Dia ya. Tuhan ingin kita semakin dekat dan mengenal Tuhan yang sesungguhnya, mengenal Tuhan yang sebenarnya ya. Dengan kita berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa mengobrol dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ya, ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi, tetaplah berdoa ya, tetaplah berdoa. Artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan ya melalui berdoa ya. Dan Tuhan itu senang loh adik-adik melihat kita berdoa, melihat adik-adik berdoa ya. Dan Tuhan juga
tidak jemu-jemu untuk selalu mendengarkan setiap seru dan permohonan kita, setiap doa-doa kita ya. Tuhan juga senang menolong dan menjawab setiap doa-doa kita ya. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa dan permohonan kita ya. Tante, apa Tuhan nggak capek ya Tante mendengar kita berdoa? Kan banyak gitu, kadang kita berdoa itu banyak ya, listnya banyak tuh, untuk ini ya. Tuhan Yesus tidak pernah jemu-jemu untuk mendengar doa kita ya. Saya aja kadang itu bosan loh Tante, kadang itu jemu melihat mama atau papa sedang ngobrol sama temennya lama sekali, tapi Tuhan kok nggak pernah bosan dan tak pernah jemu-jemu ya Tante mendengar doa kita. Nah, itulah yang berbeda dari Tuhan ya. Tuhan itu sangat mengasihi dan menyayangi kita ya. Apapun yang kita doakan, Tuhan Yesus selalu mendengar, dan Tuhan Yesus akan menjawab tepat pada waktunya. Ya, di dalam Alkitab ada kisahnya di mana Tuhan menjawab doa orang yang sungguh-sungguh berdoa dan beriman kepada Tuhan ya. Namanya Tabita ya. Kisah Rasul Petrus membangkitkan Tabita ya. Ya, siapa Tabita? Tabita ini adalah seorang yang baik ya adik-adik. Dia selalu melakukan hal yang baik. Dia selalu memberikan sedekah, dan kadang dia juga membuatkan baju untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan suatu hari Tabita ini mengalami sakit adik-adik, dan akhirnya meninggal. Orang-orang yang pernah ditolongnya, orang-orang yang pernah merasakan kebaikan dari Tabita ini merasa sedih dan sampai menangis mereka karena Tabita ini meninggal dunia. Terus ada 2 orang di antara mereka pergi minta bantuan kepada Rasul Petrus ya. Rasul Petrus yang ada di luar kota, di kota Lida waktu itu, di kota Lida. Dan Rasul Petrus akhirnya datang berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon kepada Bapa di surga. Rasul Petrus berlutut dan berdoa. Selesai berdoa, Rasul Petrus berkata, Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi adik-adik? Perlahan-lahan Tabita ini membuka kedua matanya, dan akhirnya Tabita ini jadi hidup kembali adik-adik. Puji Tuhan ya, Tuhan menjawab dan mendengar doa Rasul Petrus yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan beriman pada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan mengabulkan doanya. Dan ada lagi kisahnya kisahnya di Alkitab tentang seorang Hana ya, Ibu Hana yang berdoa kepada Tuhan untuk diberikan anak ya, supaya mendapatkan anak. Ibu Hana ini berdoa dengan hati yang sangat sedih waktu itu, sampai menangis, meminta kepada Tuhan untuk diberikan keturunan ya. Karena waktu itu Ibu Hana ini mandul adik-adik, tidak bisa memiliki keturunan. Terus 1 tahun kemudian Tuhan mengabulkan dan Tuhan menjawab doa dari Ibu Hana ini. Akhirnya Ibu Hana ini memiliki anak ya, yang bernama Samuel ya. Dan dari 2 contoh tadi, adik-adik, dari 2 contoh kisah tadi, Tuhan menjawab setiap doa-doa kita ya. Ada yang langsung dijawab seperti Rasul Petrus tadi membangkitkan Tabita yang sudah meninggal, dan ada yang doanya
tidak langsung Tuhan jawab, tapi tunggu 1 tahun, seperti Ibu Hana. Mungkin bisa 2 tahun atau 2 tahun lebih. Yang pasti Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita ya, tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendaknya tentunya ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Dan puji Tuhan adik-adik, kita mempunyai Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa ya, besar kuasanya dan sangat mengasihi kita ya. Dan ada lagi kisahnya juga, Tuhan Yesus sendiri adik-adik ya. Tuhan Yesus sendiri itu juga sudah memberikan teladan dan contoh yang baik buat kita ya. Tuhan Yesus itu selalu berdoa saat Tuhan Yesus mau melakukan pekerjaan ya, entah melakukan mujizat ya, melakukan pekerjaan yaitu melakukan mujizat, entah itu memberi makan 5.000 orang ataupun membangkitkan orang yang mati atau menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus selalu berdoa ya, berdoa kepada Bapa di surga dan mengucap syukur, dan selesai melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus juga berdoa berterima kasih kepada Bapa ya. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai 46 ya, dikisahkan 1 hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan ya. Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan menderita ya. Sebentar lagi dia akan menderita, menanggung semua dosa umat manusia, menanggung dosa akibat dari perbuatan kita ya. Dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, karena hati Tuhan Yesus itu sangat sedih saat itu adik-adik, sangat sedih dan sangat tertekan. Sebab itu Tuhan membutuhkan murid-muridnya untuk menemaninya, dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa. Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun ya, dan di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya kalau bisa penderitaan ini segera berlalu. Artinya Tuhan Yesus itu tidak mengalami penderitaan ini gitu loh, kalau bisa. Tapi Tuhan Yesus tetap taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, karena biarlah kehendakmu yang jadi, yaitu kehendak Bapa di surga, bukan kehendakku ya. Dan selesai berdoa, Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya sedang tertidur adik-adik. Murid-muridnya sedang tertidur. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kenapa kamu tertidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Adik-adik, Tuhan Yesus berkata seperti itu karena dengan berdoa Tuhan Yesus ingin kita dekat dengan Tuhan ya. Tuhan Yesus ingin kita mengenal Tuhan lebih lagi ya. Dengan kita mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mengetahui betapa sayangnya Tuhan kepada kita, betapa penuh kasihnya Tuhan kepada kita semua ya. Inilah artinya dengan berdoa kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi ayo semangat dan tetap senantiasa kita berdoa ya. Dan saat kita berdoa, kita kan selalu mengawalinya dengan Bapa kami yang di surga gitu kan. Dan dalam nama Tuhan Yesus ya. Kenapa harus Bapa kami yang di surga? Karena setiap doa-doa kita tujukan kepada Bapa yang di surga. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kita
artinya percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dan ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan siapa saja sih yang perlu kita doakan adik-adik? Nah, sekarang angkat kedua tangan adik-adik seperti ini ya. Kita akan mempunyai dua tangan ya toh, tangan kanan dan tangan kiri, dan masing-masing kanan mempunyai 5 jari, jadi kita mempunyai 10 jari. Dan ketika dilipat seperti ini ya toh, dilipat seperti ini, yang paling dekat dengan tubuh kita ini, yang paling dekat dengan badan kita adalah si jempol ya, benar ya, si jempol ya. Dan si jempol ini mengingatkan kita untuk berdoa buat orang-orang yang dekat dengan kita, seperti mama, papa, kakak, adik ya. Kita berdoa buat mereka, buat kesehatan mama papa, buat kesehatan kakak adik, atau mungkin kalau ada kakek nenek yang tinggal serumah dengan kita juga bisa mendoakan mereka, mendoakan kesehatan buat mereka semua. Dan juga berdoa buat pekerjaan papa supaya selalu diberkati, juga berdoa buat mama supaya mama juga bisa membimbing dan merawat anak-anaknya dengan baik, dengan bijak dan penuh kasih sayang ya. Kita juga bisa berdoa buat kakak, bisa berdoa juga buat adik kita ya, kakek nenek juga kesehatannya semuanya ya, orang-orang yang terdekat dan paling dekat dengan kita ya. Yang kedua adalah jari telunjuk ya, jari telunjuk. Jari telunjuk ini biasanya digunakan untuk apa yang ini? Ini ya. Jari telunjuk biasanya digunakan untuk menunjuk ya, petunjuk ya. Kita bisa berdoa mengingatkan kita untuk mendoakan para pengkhotbah, seperti Bapak Gembala kita, Pastor Sandy, dan juga guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan firman Tuhan, juga guru-guru sekolah yang mengajarkan juga firman Tuhan. Kita berdoa buat mereka semua, diberikan Tuhan terus hikmat, diberikan Tuhan juga terus kesehatan, selalu sehat, dan bisa dipakai Tuhan dengan semakin luar biasa dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Dan selanjutnya jari tengah, coba diginikan lagi. Nah, jari tengah ini coba kalau diperhatikan, jari ini paling tinggi di antara jari-jari lainnya ya, paling menonjol ya. Artinya kita mengingatkan kita untuk kita berdoa buat para pemimpin kita, pemimpin negara kita ya. Pemimpin negara kita, ada yang tahu siapa? Iya, Bapak Jokowi ya, yaitu presiden ya, presiden kita Bapak Jokowi ya. Kita bisa berdoa buat Bapak Presiden beserta wakilnya, juga para menterinya yang membantu dalam pemerintahan. Kita berdoa supaya diberikan kesehatan, supaya terus diberikan hikmat, sehingga bisa memimpin negara ini dengan adil, dengan baik, dengan bijak ya, dan penuh dengan kasih sayang ya. Kita juga bisa berdoa buat para menteri juga, sehingga mereka juga bisa bertanggung jawab selama mereka menjabat ya. Dan selanjutnya yang keempat ada jari manis lah. Jari manis ini tante ingat saat menikah, cincin ini dipakaikan di jari manis ya, menandakan bahwa ini adalah hubungan yang
yang manis. Dan jari manis ini juga jari yang paling lemah ya. Jari yang paling lemah itu melambangkan kita, mengingatkan kita untuk kita berdoa buat orang-orang yang kekurangan, buat orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, para yatim piatu ataupun para lansia yang ada di panti jompo. Kita berdoa buat mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga selalu diberikan berkat sehingga mereka yang berkekurangan bisa menghidupi keluarga mereka dengan cukup, dengan baik ya. Dan yang terakhir ada jari kelingking ya. Jari kelingking ini jari yang paling pendek di antara keempat jari ini ya. Ini jari yang paling kecil ya. Dan itu melambangkan bahwa kita ini adalah kecil di mata Tuhan ya, dibandingkan Tuhan yang begitu besar dan begitu agung ya. Dan ini juga menandakan diri kita ya, kita bisa berdoa buat kebutuhan kita, buat diri kita sendiri ya. Jari kelingking ini kita berdoa buat diri kita sendiri ya. Jadi siapa saja yang perlu kita doakan? Yang pertama tadi siapa? Mama papa ya, orang-orang yang terdekat dengan kita, mama papa, adik kakak atau kakek nenek yang tinggal serumah dengan kita. Yang kedua, para pengkhotbah, yaitu yang memberitakan firman Tuhan, pastor kita, bapak gembala kita, terus guru-guru sekolah minggu, terus guru sekolah yang mengajarkan firman Tuhan, dan yang ketiga tadi, jari tengah adalah para pemimpin ya, untuk presiden, wakil presiden, dan juga para menteri. Dan juga buat wakil daerah juga tadi kan, yang pemimpin negara, bapak presiden, wakil presiden ya kan, dan juga para menteri. Dan di daerah kita bisa berdoa juga untuk bapak gubernur, wali kota, maupun kepala desa tingkat RT RW ya. Dan yang keempat tadi, jari manis, kita berdoa buat orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin, yatim piatu, ataupun para lansia yang ada di panti jompo. Dan yang terakhir, kita berdoa buat diri kita sendiri ya. Jadi yang pertama sampai yang keempat tadi itu kita berdoa syafaat adik-adik, kita berdoa buat orang lain. Jadi kita berdoa bukan buat diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa buat orang lain. Dan yang terakhir kita bisa berdoa buat diri kita sendiri ya. Dan kalau adik-adik belum bisa berdoa ya, adik-adik bisa berdoa sama mama papa ya, atau belajar berdoa sama mama papa. Dan belajar berdoa itu tidak jangan jemu-jemu ya adik-adik ya. Kita terus belajar berdoa, nanti lama-kelamaan kita akan bisa kok ya. Dan saat kita berdoa, kita harus fokus ya. Saat kita berdoa kita harus fokus tanpa memikirkan hal-hal yang lain, karena kita tujuannya langsung ke Tuhan ya. Kita berdoa, matikan TV, jauhkan dari HP-nya disimpan dulu, atau HP-nya di silent dulu, di mode diamkan dulu, sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita dalam kita berdoa ya. Dan saat kita berdoa itu tidak harus di kamar ya adik-adik ya. Kita berdoa bisa di mana saja. Contohnya saat kita melakukan perjalanan ya. Saat kita melakukan perjalanan, kita
di rumah tidak sempat berdoa. Dan waktu Bapak menyetir mobil ya, kita bisa berdoa itu dalam perjalanan ya, tanpa kita ada di kamar ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi perjalanan kita, sehingga perjalanan kita selamat sampai tujuan ya. Jadi berdoa itu tidak harus di kamar dan tidak harus melipat tangan dan menutup mata ya. Saat kita dalam perjalanan kita bisa berdoa ya. Dan saat kita juga melakukan pekerjaan, misalnya kita lagi ngerjain PR, terus tahu-tahu kita teringat nih sama teman kita yang lagi sakit. Nah, kita bisa langsung dalam hati kita berdoa, oh Tuhan, kok aku teringat ya saat aku ngerjain PR, kok aku tiba-tiba teringat ya sama si A ini, dia sedang sakit ya Tuhan, tolong sembuhkanlah dia, pulihkanlah dia. Soalnya kemarin dia tidak mengikuti pelajaran online. Nah, itu adik-adik bisa langsung berdoa kepada Tuhan dalam hati sambil adik-adik mengerjakan PR ya. Itu Tuhan dengar kok adik-adik ya. Walaupun kita berdoa dalam hati, Tuhan itu dengar ya. Tuhan tahu ya. Dan adik-adik juga bisa menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk berdoa sendiri buat kebutuhan adik-adik. Adik-adik minta apa yang adik-adik perlukan. Misalnya adik-adik minta terus diberikan hikmat, diberikan kepandaian, diberkati dalam sekolahnya, atau adik-adik minta apa ini? Minta mainan baru atau minta HP baru karena HP-nya sudah rusak, atau minta laptop yang belum punya laptop. Nah, adik-adik bisa nih minta sama Tuhan ya. Dan sesuai dengan waktu Tuhan pasti akan menjawab doa-doa adik ya. Doa adik-adik semua ya. Dan percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah lalai menepati setiap janji-janjinya ya. Asal kita terus melakukan perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan. Nah, siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Oh, ada yang belum. Yang belum, mari kita berdoa sama-sama ya. Sebentar lagi ya. Yuk kita mau berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau senantiasa untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ajari kami untuk selalu mempunyai keinginan dan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin dalam kehidupan kami untuk selalu berjalan dan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sakit. Tuhan, mohon sembuhkan dan pulihkan kembali sehingga bisa kembali sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami diberikan kesehatan, diberkati pekerjaannya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, beserta semua jajaran yang ada dalam pemerintahan. Tuhan yang memberikan terus hikmat sehingga bisa memimpin bangsa ini dengan baik, dengan adil, dengan bijak. Dan biarlah setiap menteri yang menjabat bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk para polisi, TNI, dan Polri, biarlah mereka juga diberikan kesehatan, diberikan kewibawaan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya, mengamankan negeri ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu kami, biarlah
diberikan juga Tuhan selalu kesehatan dan ditambahkan juga kreativitasnya dalam mengajarkan firman Tuhan, terus pakai dengan lebih lagi. Demikian juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan, buat Pastor Sandy beserta keluarganya. Tuhan juga berikan kesehatan dan Tuhan terus memberkati pelayanan beliau semakin indah di mata Tuhan dan semakin Tuhan buat pakai dengan penuh luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Mohon pengampunan-Mu atas negeri kami. Biar belas kasihan-Mu turun atas negeri kami Tuhan. Tuhan, biarlah pandemi ini segera berlalu dan benar-benar berakhir. Sehingga kami bisa kembali beribadah di gereja bersama-sama. Sehingga kami juga bisa kembali sekolah bersama-sama. Dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi Tuhan. Tidak ada rasa takut, cemas, khawatir saat kami berpergian keluar. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan sepanjang umur hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua doa-doa dan permohonan kami kepadamu Bapa di surga. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.